Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan dilimpahkan rezekinya. Balik lagi bersama Bang Ojol di Sitanggang Channel. Kali ini gue ingin berbagi cerita horor gue lagi yang real saat gue ngojol. Oke guys, sebelumnya kalian harus subscribe, dicocol tuh tombol subscribe-nya di sebelah kanan bawah, dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kalau gue upload konten yang baru. Dan like dan komen, kalian bisa komen di bawah ini, komen apa aja, tapi jangan ngebully ya. Oke guys, sebelum kalian nonton sampai habis dan ambil semua pengalaman positifnya dan dibuang semua negatifnya. Oke guys, stay for watching dan mode horor diaktifkan. Kita langsung aja ke ceritanya. Saat gue nunggu orderan di depan sekolahan, ya siang-siang hari bolong, waktunya jam anak sekolah bubar guys. Biasalah ojol-ojol pasti tongkrongin tuh di depan sekolahan. Dan saat jam bubaran anak sekolah itu sudah hampir lama lah, udah hampir sepi. Gue ngeliat ada anak kecil yang di depan gerbang lagi nunggu seseorang gitu untuk menjemput dia atau dia pengen pulang sendiri, nggak tahu lah. Dan itu hal yang biasa. Tapi guys, gue perhatiin dengan teliti, di belakang anak kecil itu ada sosok laki-laki tuh yang tinggi, ya lumayan tinggi lah buat gue, lumayan tinggi dan transparan, dan gue perhatiin terus gitu. Ada 5 menitan, dan setelah 5 menit itu gue samperin anak kecil itu tanpa peduliin sosok itu. Gue yakin gue tanyain, adik mau kemana dan siapa yang jemput. Dia bilang dia pengen dijemput gitu sama ibunya, tapi nggak tahu kenapa kok lama gitu ibunya. Dan akhirnya gue nggak peduli tuh sosok itu, kayaknya dia nggak tahu kalau gue ngeliat dia. Dia nggak tahu kalau gue tuh ngeliat dia. Akhirnya tanpa basa-basi gue bergegas untuk cepat ngajak dia pulang, ngantar dia pulang. Karena gue takut, karena memang dari sorot matanya itu nggak bagus banget guys ke anak kecil itu, kayaknya seakan-akan tuh atau enggak seolah-olah dia pengen berbuat jahat gitu sama anak kecil. Akhirnya untuk mengantisipasi itu semua, akhirnya gue anterin anak tersebut dan berharap di persimpangan jalan gue ketemu sama orang tuanya. Dan ternyata saat gue pengen perjalanan untuk ke tempat tinggal anak itu, bener guys, gue ketemu sama ibunya yang ingin jemput dia. Dan ada gue berhenti gitu kan, dan bersama-sama jalan ke tempat atau ke rumah ibu itu dan anak itu tinggal. Dan disitu gue turunin dan ibu itu terima kasih sama gue, dan gak lama gue langsung jauh pergi karena memang mumpung lagi siang gitu, orderan lagi banyak gitu. Dan gue pengen naik motor gitu, gue dipanggil sama ibu itu, dan dia bilang lagi, "Mas, terima kasih ya." Dan itu nangis guys, ngeluarin air mata dan pilu bang. Gue ngeliatnya pilu banget, kayaknya gimana ya, rasa nangisnya itu kayak gimana, pilu banget, sedih banget. Dan gue kaget ya, ya kan di depan kontrakan, di depan rumah, siang-siang hari bolong, dan mungkin ada beberapa yang lihat. Gue merasa gak enak gitu ya kan. Dan gue tanya sama ibu itu, "Ibu kenapa kok nangis gitu? Anaknya kan gak apa-apa bu, saya anterin pulang." "Enggak mas, maaf, saya jadi ingat almarhum suami saya. Dia baru kemarin 2 hari yang lalu itu meninggal."
dia ojek online juga sama kayak mas. Gue sempat terdiam guys, gue sempat terdiam dan gue cerna gitu omongan ibu itu saat ngomong sama gue. Akhirnya gue nggak tahu harus ngomong apa lagi dan gue pamit sama dia untuk meninggalkan pokoknya tempat ini. Dan itu singkat cerita, jam 7 malam gue udah selesai. Ngojolnya biasalah ya, gue makan, gue mandi ya kan, tapi sebelum gue tidur gitu guys, gue pasti ngisiin me time gue. Itu kan waktu ruang gue gitu untuk ya santai-santai lah, melepaskan lelah dengan cara ngopi sambil ngerokok di depan kontrakan gitu guys. Dan gue sebelum keluar ngenteng kopi nih, pengen ngerokok di luar, ngenteng kopi, gue buka pintu kontrakan gue, sesosok tinggi yang tadi siang yang gue lihat di belakang anak kecil itu gue muncul di depan pintu gue. Wow, lu bayangin sendiri guys, itu gimana rasanya. Oke, ya kan, bukan makhluk halus deh, bukan sosok itu yang datang sama lu, yang menampakkan diri kayak orang aja, ya kan, gimana nggak begitu kaget tiba-tiba lu buka pintu terus langsung ada orang. Mungkin lu kaget, apa lagi ini bukan orang yang gue lihat guys. Akhirnya gue tutup kembali saking kaget itu, dan gue yang itu juga nggak ada. Akhirnya gue terusin apa rencana gue itu, me time gue itu. Akhirnya gue dan tutup pintu. Dan nggak tahu kenapa itu keadaan sekitar gue saat gue duduk di depan kontrakan gue itu panas banget, padahal cuaca saat itu mendung nih kan, dan mungkin hampir gerimis karena di depan jalan itu kelihatan kayak hampir mau gerimis lah ya kan, gerimis kecil itu, tapi hawanya itu panas banget, kayak di depan gue tuh ada api unggun gitu loh ya kan, panas banget gitu. Terus gue nggak peduli karena mungkin gue minum kopi gitu ya kan. Dan saat gue nengok sebelah kanan, itu makhluk tersebut guys ada percis di sebelah kanan gue. Wow. Dan gue nggak bisa ngomong apa-apa, dan gue memberanikan hati gue bilang sama dia, gue nggak takut sama lu, ada apa lu ganggu gue, lu punya masalah sama gue. Cuma satu yang gue minta, karena saat itu guys istri gue lagi hamil hampir 8 bulanan deh kalau nggak salah, 8 bulan 9 bulan gitu, 8 bulan 9 bulan gitu. Gue bilang asal satu, lu jangan pernah ganggu istri gue. Tapi kalau itu lo terjadi, gue nggak akan segan ngabisin dia guys. Ya, gue bilang gitu sama dia. Akhirnya dia bilang, menjulurkan tangan untuk minta gue pegang. Itu tangannya yang gue pegang dingin banget, kayak gue pegang batu es, dingin banget ya. Dan gue baru pertama kali megang setan, bukan megang setan sih, nyentuh makhluk itu baru pertama kali, dan dingin banget. Dan di situ gue diperlihatkan kayak sebuah film reka ulang, bukan reka ulang, kayak sebuah film, dan itu nyata di dalam kehidupannya dia.
kenapa bisa dia seperti ini, dan dia ingin mempertunjukkan maksud dia nyamperin gue tuh apa. Wow, luar biasa. Dan saat gue bukan menikmatin apa ya, melihat film tersebut, itu gue nggak sadar netesin air mata. Sampai sekarang gue kalau masih gue sedih banget karena sedikit gue jelasin sama lo. Kalau gue ceritain semuanya ini nggak panjang amat ini guys, durasi panjang banget. Cuma ini yang poin-poinnya aja. Dia juga ojek online, dia diusir sama mertuanya karena disangka orang tuanya itu ojek online itu apa enggak sih, enggak bisa lah nafkain anak istrinya. Dan kayak gimana ya, ibaratkan mertuanya itu gue simpulin bilangnya gini ya, kalau gue nyimpulin, lu itu ojek online gitu kan, jadi lu jangan sok-sokan bisa ngidupin anak cucu gue gitu kan. Jadi gue nggak mau anak cucu gue sengsara di tangan lo. Dan akhirnya singkat cerita dia disuruh keluar dari rumah itu guys sama mertuanya. Dan bodohnya istrinya nurut sama orang tua. Gue nggak tahu lah ya kan apa yang ada di pikiran istrinya. Pokoknya yang gue diperlihatkan di filmnya itu istrinya diem aja dan terima apa keputusan orang tuanya. Dan akhirnya dia diusir, dia pergi guys. Cuma dia bawa motor, handphone, dan baju yang dipakai dan jaket ojek online. Dan dia ngontrak gak jauh, dan setiap anaknya pulang sekolah dia pasti dianterin, dan itu diturunin di depan gang. Dia nggak berani di rumah karena dia pernah nyoba untuk sampai rumah dan itu dimaki-maki guys sama mertuanya, dimaki-maki sabis-sabis kayak maling ke gap. Gimana sih lu dibangking aja gitu, kayaknya hina banget guys. Dan sebelum gua lanjut guys, ini kejadian berlarut lama. Dan tapi sorry guys, gue bakal lanjutin cerita ini ya nanti di part keduanya, karena kalau gue ceritain, gue bukan yang nggak mau ceritain semuanya di sini guys, di satu video ini, karena memang sorry ya kan, gue rekam video ini memang di handphone dan memorinya terbatas gitu, dan waktu gue juga nggak bisa banyak karena gue juga harus ngojek juga guys gitu kan. Jadi gue harap sobat-sobat Bang Ojol bisa memakluminya, tapi gue janji gue bakal upload di part kedua untuk nerusin cerita ini guys. Tetap dukung channel gue ini guys, komen dan like agar gue bisa terus berkreatif, agar tujuan dan misi gue untuk membuat channel ini bisa terwujud, dan kita bisa sama-sama jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Oke guys, terima kasih, pantengin terus, jangan lupa subscribe sekali lagi dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau saat gue ngupload video yang baru di part 2 nya cerita ini, lo bisa langsung nonton. Oke guys, thank you for watching dan salam satu aspal.